syariah menjalankan kegiatan berdasarkan pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menetapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip bank syariah yang pertama, al-wadiyah. Al-wadiyah dapat diartikan sebagai akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut, dan yang dititipkan menjadi pinjaman pengembalian barang titipan. Secara umum, terdapat dua jenis al-wadiyah. Yang pertama, wadiyah yad al-amanah, yaitu wadiyah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya-gunakan. Yang kedua, wadiyah yad ad-damanah, yaitu wadiyah yang mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemiliknya menghendakinya. Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyediaan dana dengan pengelola dana, bentuk produk yang berdasarkan prinsip di bawah ini. Yang pertama, al-mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba di atas dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali ditemukan kecurangan dan penyalahgunaan dana oleh pengelola dana. Yang kedua, al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan tujuan mencari keuntungan di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan kerja. Prinsip ini merupakan suatu sistem penerapan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jumlah harga beli tambah keuntungan. Aplikasinya yaitu yang pertama al-murabahah, transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang kedua, salam adalah akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang ketiga, itsnah adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Prinsip yang kedua yaitu al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa
tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan. Al-ijarah terbagi dua jenis. Yang pertama, ijarah sewa murni. Yang kedua, ijarah al-mutahiyah bit tamlik, merupakan penggabungan sewa dan beli di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang dan pada akhir masa sewa untuk pencatatan akuntansi. Institusi keuangan non-bank. Keuangan non-bank merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan namun berlandaskan pada prinsip syariah. Manfaat dari lembaga keuangan non-bank adalah untuk membantu menggerakkan sistem perekonomian masyarakat, khususnya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat. Contoh-contoh lembaga keuangan non-bank syariah. 1. Asuransi syariah. Asuransi syariah adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudaratan. Di Indonesia sendiri, asuransi Islam yang dikenal dengan istilah tafakul berasal dari kata tafakul ya takaful, yang berarti menjamin dan saling menanggung. Prinsip-prinsip asuransi syariah: 1. Saling bertanggung jawab. 2. Saling kerjasama atau saling membantu. 3. Saling menjaga keselamatan dan keamanan. Yang kedua, koperasi syariah. Koperasi berasal dari kata cooperation yang berarti kerjasama, sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan koperasi, suatu perkumpulan yang dibentuk para anggota yang berfungsi untuk membantu kebutuhan pada anggotanya dengan harga tarif rendah atau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bersama. Macam-macam koperasi. Koperasi dibagi dua bentuk, yaitu satu bentuk segi usaha dan bentuk segi tujuan. Yang termasuk bentuk segi usaha adalah 1. Koperasi yang berusaha tunggal atau single purpose, yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha. Yang kedua, koperasi serba usaha atau multipurpose, yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang. Dilihat dari segi tujuan, koperasi dapat menjadi 3 bagian, yaitu koperasi produksi, yang kedua koperasi konsumsi, yang ketiga koperasi kredit. Selanjutnya, pegadaian syariah. Dalam fikih Rob, gadai menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai kepercayaan, sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah bahwa Rob atau gadai menjadi suatu barang sebagai jaminan terhadap hak atau piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran piutang itu baik seluruh maupun sebagian. Persamaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. 1. Hak gadai sama-sama atas pinjaman uang. Yang kedua, sama-sama ada anggunan sebagai jaminan hutang. Yang ketiga, sama-sama tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian. Yang keempat, biaya barang gadai sama ditanggung oleh pembeli gadai. Yang kelima, apabila batas waktu habis pinjaman sedangkan hutang belum dibayar lunas, maka barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Saya akan menjelaskan tentang bank syariah di bab 8. Bank syariah merupakan lembaga perbankan syariah yang berprinsip syariah. Dalam sistem aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga. Bank syariah mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang tidak menggunakan sama sekali sistem riba. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008,
Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan bank syariah dan unit usaha syariah yang mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitas usahanya dengan menggunakan landasan prinsip-prinsip yang terdiri dari BUS, Bank Umum Syariah, BPRS, Bank Pengkreditan Rakyat Syariah, UUS, Unit Usaha Syariah. Fungsi-fungsi bank syariah sama seperti halnya dengan bank umum. Bank syariah memiliki fungsi utama sebagai penghimpunan dana dari masyarakat. Bedanya jika pada bank konvensional, penabung akan diberikan jasa berupa bunga, sedangkan bank syariah penabung mendapatkan jasa bagi hasil. Fungsi utama bank syariah yang kedua adalah sebagai penyalur dana. Dana yang telah dihimpun dari nasabah akan disalurkan kembali kepada nasabah lainnya dengan jasa bagi hasil. Fungsi bank syariah yang ketiga sebagai bank syariah yang berfungsi sebagai pemberi layanan berupa jasa transfer, pemindahan buku, jasa tarikan tunai, dan jasa perbankan syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan di bab 9 tentang asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung resiko atau sharing of risk dengan mengibahkan sebagai atau seluruh kontribusi melalui dana tabaru yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian besar peserta. Ada beberapa akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Yang pertama ialah akad tabaru. Akad tabaru ini digunakan antar peserta. Setiap peserta memberikan hibah atau berupa kontribusi atau premi melalui dana tabaru yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Dan yang kedua, dengan menggunakan akad tijarah ialah akad antar peserta secara kolektif atau secara individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial. Yang ketiga, akad wakalah. Wakalah bil ujriyah digunakan sebagai dasar peserta yang menyerahkan pengelolaan keuangan kepada perusahaan asuransi. Keempat, akad mudharabah digunakan dalam pengelolaan investasi, yaitu suatu akad tijarah yang memberikan kuasa pada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabaru dan dana investasi peserta sesuai imbalan berupa bagi hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 10. Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga keuangan mikro merupakan terjemahan dari microfinance yang didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi komunitas masyarakat kecil atau tradisional dan sebagai pembangunan pengentasan kemiskinan. Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit mikro terhadap masyarakat kurang mampu untuk membiayai usahanya. Secara khusus, lembaga keuangan mikro didirikan untuk memperdayakan ekonomi masyarakat melalui jasa pinjaman, pembiayaan, simpanan, dan jasa konsultasi untuk perkembangan usaha kecil. Tidak semata-mata hanya mencari profit saja. Terdapat 4 bentuk lembaga keuangan mikro. Pertama, lembaga keuangan mikro formal seperti bank dan non-bank. Kedua, lembaga keuangan mikro non-formal, itu lembaga keuangan mikro yang memiliki badan hukum dan lembaga keuangan mikro yang tidak memiliki badan hukum. Keempat, lembaga keuangan mikro program pemerintah. Keempat, lembaga keuangan mikro informal
seperti arisan dan rentenir. Mengapa kita harus mendirikan lembaga keuangan mikro? Apakah bank saja tidak cukup? Jawabannya karena lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, khususnya pengusaha mikro, pengusaha kecil yang berada di desa. Kemudian, jumlah kantor unit bank yang menjangkau pelosok daerah masih terbatas, sehingga lembaga keuangan mikro ini sangat dibutuhkan. Lembaga keuangan mikro yang berada di Indonesia. Pertama, Bank Kredit Desa. Bank Kredit Desa dapat dikatakan bahwa merupakan salah satu lembaga keuangan mikro formal pertama kali berdiri di Indonesia. Berdirinya Bank Kredit Desa tidak dapat dipisahkan dari berdirinya AB, Allgemeine Volksbank Kredit Bank, yang kemudian menjadi BRI tahun 1896. BMT, Baitul Mal wa Tanwil. Lembaga keuangan mikro ini adalah lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang valuta asing. Valuta asing adalah mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran. Falas, bisa disebut dengan falas, dapat dijadikan suatu bentuk investasi dan diperdagangkan secara umum. Wujud dari valuta asing ini berupa mata uang asing. Tidak semua mata uang asing dapat dipakai langsung untuk melakukan pembayaran internasional, tetapi harus ditukarkan terlebih dahulu dengan mata uang yang berlaku secara internasional. Mata uang asing yang sering dipakai sebagai alat transaksi disebut hard currency, yaitu mata uang yang nilainya kuat dan relatif stabil serta mengalami apresiasi terhadap mata uang lain. Sistem valuta asing yang berlaku saat ini, yang pertama itu disebut dengan kurs tetap, yaitu nilai kurs mata uang dalam negeri yang ditetapkan nilainya oleh pemerintah terhadap mata uang asing. Yang kedua, kurs mengambang, ialah nilai kurs mata uang yang nilainya ditentukan oleh kekuatan pasar. Yang ketiga, kurs distabilkan atau mengambang terkendali, ialah kombinasi dari kurs tetap dengan kurs mengambang. Baiklah, saya akan menjelaskan pasar modal syariah. Yang pertama, kita harus tahu konsep pasar modal itu sendiri. Pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Instrumen-instrumen dalam pasar modal: saham, obligasi, warrant, right, obligasi convertible, dan produk turunan. Kemudian pengertian pasar modal syariah. Pasar modal secara sederhana diartikan sebagai pasar yang menetapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Pasar modal syariah secara prinsip berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah digulirkan di pasar modal Indonesia dalam bentuk saham, obligasi, dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah bagaimana dimaksud dalam peraturan undang-undang di bidang pasar modal yang akad pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dalam prinsip syariah adalah prinsip yang dilakukan oleh DNS MUI melalui fatwanya. Visi dan misi pasar modal syariah. Visinya menjadi pasar modal syariah yang memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, berkeadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat. Misinya menjadikan
pasar modal syariah sebagai sarana pembiayaan bagi pemerintah sektor swasta, serta sebagai sarana investasi pilihan masyarakat. Kedua, mewujudkan pasar modal syariah yang tumbuh, stabil, berkelanjutan, dan akuntabel, dan mewujudkan sumber daya manusia di pasar modal syariah yang berkualitas dan amanah. Bab yang ke-13 tentang vintage. Yang pertama, pengertian vintage. Vintage atau financial technology merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang cash, kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dilakukan dalam hitungan detik saja. Vintage berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Center di Dublin, Irlandia, mendefinisikan vintage sebagai innovation in financial service atau inovasi dalam layanan keuangan. Vintage yang merupakan suatu perkembangan atau inovasi pada sektor keuangan yang mendapatkan seutuhnya dengan teknologi. Transaksi keuangan vintage meliputi pembayaran, investasi, pinjaman uang, transfer, rencana keuangan, dan perbandingan. Yang kedua, peran vintage. Peran vintage antara lain, yang pertama, dapat mengakses data dan informasi di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki goal tinggi meski terdapat bisnis startup yang baru dibangun. Secara global, industri vintage terus berkembang secara pesat, terbukti dengan terus bermunculan perusahaan startup di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya. Di Indonesia sendiri, bisnis pada bidang vintage terus berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian perbisnis di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan vintage global. Vintage secara global menunjukkan perkembangan pesat di berbagai sektor, mulai dari startup pembayaran, pinjaman, perencanaan keuangan, investasi retail, pembiayaan, dan lain-lain. Pelaku vintage di Indonesia masih menjadi dominan dalam pembisnis payment 43%, pinjaman 17%, dan sisanya berbentuk crowdfunding dan lain-lain. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan vintage. Menurut Otoritas Jasa Keuangan 2016, dalam kelebihan dari vintage adalah yang pertama, melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dan pelayanan masyarakat di daerah tertentu. Yang kedua, menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional, di mana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Sedangkan kekurangan vintage adalah yang pertama, vintage merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar jika dibandingkan dengan bank. Yang kedua,
ada sebagai perusahaan vintage belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya. Yang kelima, jenis-jenis vintage. Secara umum, layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok, yaitu payment channel atau sistem merupakan layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang kartal dan uang geral sebagai alat pembayaran, antara lain menggunakan kartu atau e-money. Yang kedua, digital banking merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Masyarakat di Indonesia sudah cukup lama mengenal perbankan elektronik seperti ATM, ADC, internet banking, mobile banking, SMS banking, phone banking, dan video banking. Selain itu, beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor sesuai kebijakan OJK dengan nama layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan eksklusif yang utamanya ditunjukkan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan. Yang ketiga, online atau digital insurance adalah layanan asuransi bagi nasabah yang memanfaatkan teknologi digital. Yang keempat, P2P lending peer-to-peer lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia meminjamkan pinjaman. Ya, layanan ini biasanya disebut website. Yang kelima, crowdfunding adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial. Yang keenam, analisis SWOT dalam vintage di industri perbankan. Industri vintage yang masuk ke institusi jasa keuangan memberi dampak tersendiri bagi perkembangan sektor perbankan di Indonesia. Berikut ini mengenai analisis SWOT yang diberikan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Modal yang besar jika dibandingkan dengan bank. Yang kedua, ada sebagai perusahaan vintage belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya. Yang kelima, jenis-jenis vintage. Secara umum, layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok, yaitu payment channel atau sistem merupakan layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang kartal dan uang geral sebagai alat pembayaran, antara lain menggunakan kartu atau e-money. Yang kedua, digital banking merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Masyarakat di Indonesia sudah cukup lama mengenal perbankan elektronik
seperti ATM, ADC, internet banking, mobile banking, SMS banking, phone banking, dan video banking. Selain itu, beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor sesuai kebijakan OJK dengan nama layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan eksklusif yang utamanya ditunjukkan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan. Yang ketiga, online atau digital insurance adalah layanan asuransi bagi nasabah yang memanfaatkan teknologi digital. Yang keempat, P2P, Lending Peer-to-Peer Lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia meminjamkan pinjaman. Ya, layanan ini biasanya disebut website. Yang kelima, Bab 14. Lembaga Keuangan Internasional. Yang pertama, ADB, Asia Development Bank. Asia Development Bank berdiri tahun 1966. Tugasnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia. ADB merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melakukan penawaran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerjasama kepada negara anggotanya. Kedua, Bank Dunia. Bank Dunia didirikan sebagai lembaga investasi internasional untuk memberikan atau menjamin kredit-kredit yang ditunjukkan untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pertumbuhan produktif. Dana Bank Dunia berasal dari Bank Dunia itu sendiri, yang terdiri dari kontribusi pemerintah negara-negara asing yang melalui mobilisasi modal swasta. Modal saham Bank Dunia disusun sedemikian rupa sehingga setiap resiko dalam melaksanakan kegiatannya dibebankan kepada negara asing dengan berdasarkan kekuatan ekonomi mereka masing-masing. Ketiga, IDB, Islamic Development Bank. IDB adalah lembaga keuangan Islam internasional yang didirikan sesuai dengan anggaran dasar yang dilakukan di kota Jeddah, yang bertujuan untuk mendorong perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota dan komunitas muslim secara individu maupun kelompok sesuai dengan prinsip syariah Islam. Keempat, IMF, International Monetary Fund, organisasi internasional yang bertujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. IMF dibentuk pada tahun 1944 dan diresmikan tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.